pagi hari ini tadi kami sudah berkonsultasi dipanggil Bapak Presiden dan diminta untuk mengumumkan terkait penetapan pemerintah untuk Perpu tentang Cipta Kerja. Dan tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi dengan, sudah berbicara dengan Ketua DPR, dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja. Dan ini berpedoman pada peraturan perundangan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 garing PUU 7 garing 2009. Banyak sekali hal yang memang dibungkus oleh hukum dan dia menjadi pedas karena kita juga menjadi repot untuk mengkritik dan juga mengadvokasikan perlawanan. Kenapa? Karena bungkusannya hukum. Jadi sudah menjadi suatu pelajaran yang kita harus kunyah-kunyah selama berbelas tahun di sekolah, bahwa yang namanya hukum negara itu harus dituruti. Dan kita juga punya persepsi bahwa hukum negara, karena kita adalah negara hukum, nomor satunya yang selalu digaungkan itu kan supremasi hukum. Supremasi hukum itu terus yang dibawa-bawa tanpa atau berhenti saja di situ tanpa melihat hukumnya itu sebenarnya isinya seperti apa. Nah, jadi ketika muncul sesuatu yang bungkusannya hukum, walaupun karakter dia adalah otoritarianisme, kita menjadi sulit untuk membuka mata banyak orang bahwa ini sebenarnya salah gitu. Nah, jadi kami tahu ada revisi itu, tapi bahwa akan dikeluarkan dalam bentuk Perpu itu tidak ada yang tahu sebenarnya, kecuali tentu saja orang-orang di sekitar Pak Jokowi. Apa masalahnya kalau bentuknya Perpu? Kita harus paham semuanya bahwa Perpu itu adalah selalu harus dalam konteks hukum tata negara darurat istilahnya. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur ini memang berbeda dengan prosedur yang dalam keadaan biasa saja alias normal. Dia hanya boleh dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Begitu persisnya bunyi pasal 22 Undang-Undang Dasar. Nah, dimanapun di dunia ini pasti ada yang namanya hukum tata negara darurat. Tapi dia itu sebenarnya karakternya otoritarianisme. Karena pemerintah boleh melakukan apa saja atas pertimbangan dirinya sendiri. Bahkan yang lebih ekstrim, dia atau pemerintah itu bisa mengeluarkan aturan main yang melanggar HAM ketika kondisinya kondisi darurat. Makanya kita punya undang-undang turunannya tuh, yang sekarang kita miliki sudah tua ya, undang-undang keadaan bahaya. Nah, Perpu itu harus diletakkan dalam konteks itu. Jadi argumen bahwa kita gara-gara perang Ukraina itu akan kena krisis ekonomi, akan ada inflasi dan lain sebagainya, itu panjang sekali kalau kita baca tuh Perpunya, alasan-alasannya. Kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30. Jadi kondisi krisis ini untuk emerging dan developing country menjadi sangat real, dan juga terkait dengan geopolitik, perang Ukraina, Rusia, dan konflik lainnya juga belum selesai. Tapi kan itu semua bukan immediate threat, bukan sesuatu yang kita sudah lihat di depan mata sehingga harus diatasi, kondisinya betul-betul darurat. Itu semua sesuatu yang bahkan bisa direncanakan cara menyelesaikannya itu. Jadi nggak butuh hari itu juga keluar, terus besok kalau misalnya nggak keluar undang-undangnya, maka Indonesia akan bangkrut atau akan musnah begitu misalnya ya. Kan tidak dalam situasi itu, kita aja masih bisa ngobrol sekarang. Jadi semua argumen itu sebenarnya tidak bisa jadi justifikasi digunakannya sebuah Perpu. Tapi memang harus ada kritik buat kita sendiri juga bahwa sebelum Cipta Kerja sudah banyak Perpu, tapi teman-teman juga kurang keras mengkritik ataupun bahkan mendukung. Saya kasih contoh Perpu Kebiri dulu.
hanya segelintir orang yang bersetia pada konsep Perpu itu harus, karena karakter otoritarianismenya harus dipakai benar-benar dalam keadaan terpaksa betul. Jadi kalau cuma DPR lagi reses, itu bukan alasan untuk mengeluarkan Perpu. Tapi kan waktu itu jarang sekali yang menolak Perpu Kebiri. Perpu HTI, ya Perpu untuk perubahan Undang-Undang Ormas sehingga HTI bisa dibubarkan tanpa pengadilan. Kan sebagian ada yang setuju karena membenci organisasinya, tapi tidak setia pada prinsip-prinsip negara hukum. Pembubaran organisasi itu harus melalui pengadilan. Nah, tapi anyway keluarnya Perpu. Tidak banyak juga yang protes. Biasanya kami beberapa kawan PSHK biasa konsisten dari dulu itu berteriak-teriak di pinggiran saja gitu bahwa nggak boleh sembarangan pakai Perpu ini. Nah, kemudian Perpu Pilkada masa pandemi 2020 tuh. Kemudian yang baru-baru ini itu Perpu Pemilu karena mau menambahkan dapil baru karena ada provinsi-provinsi baru di Papua dan Papua Barat. Tidak banyak yang bersuara bahwa Perpunya itu in itself itu sudah keliru untuk digunakan. Nah, jadi itu pertama tuh masalah Perpunya itu sendiri. Yang kedua adalah yang lebih menandakan keculasan dari pemerintah adalah dikeluarkannya pada hari kerja terakhir di menjelang tutup tahun, semua dalam suasana pesta tahun baru, malam tahun baru, bahkan draftnya pun tidak bisa diakses sampai malam tahun baru. Karena saya penasaran betul, saya sampai telepon teman-teman yang kerja di Setnek, di Menko Perekonomian, itu nggak ada yang mau kasih, nggak berani. Mbak, saya takut gitu ya. Jadinya saya bilang kan udah diundangkan. Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, apa saja undang-undang yang sudah diundangkan, kan Pak Mahfud sudah mengumumkan nomor 2 tahun 2022 gitu. Berarti harus sudah bisa diakses dong. Tapi nggak boleh dikeluarkan dulu. Akhirnya dikeluarkan pada malam tahun baru. Jadi itu juga saya pakai kata culas karena memang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan diumumkannya pas PPKM tuh, pengumuman barengan dengan pengumuman PPKM selesai gitu. Jadi orang juga agak kurang memperhatikan, apalagi kelas menengah di kota-kota besar. Jadi ya lewat saja berita itu. Nah, itu tuh persoalan-persoalan utamanya. Bacaan besar saya sih itu, persis judul kolom saya hari ini tadi. Ini adalah otoritarianisme berbungkus hukum. Dan saya melihatnya, dan ini bisa jadi kecenderungan nih, kita harus hati-hati deh. Kalau kita tidak keras untuk menyatakan bahwa ini keliru betul dan kita lawan terus, dipakai ke MK kah, ke DPR, ingetin mereka masih bisa menyatakan tidak menyetujui. Saya pesimis ya, tapi kita suarakan aja gitu ya. Yang penting perlawanan itu harus ada, karena kalau kita agak lemah di sini melawannya, jangan kaget deh kalau nanti keluar tuh misalnya Perpu mengundurkan pemilu, Perpu misalnya apa, dekret presiden yang juga dibicarakan supaya tidak 3 periode, atau amandemen supaya bisa 3 periode. Sekarang jadi anything is possible. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa anything sepanjang itu legal jadi possible? Karena ini yang namanya autocratic legalism.